Resep pertama, capcay kembang tahu. Pertama, siapkan 1 lembar besar kembang tahu. Lalu rendam ya dengan air panas sampai kembang tahunya itu melunak tidak keras. Kalau kembang tahunya sudah lunak ya seperti ini, lalu tiriskan ya airnya. Kemudian potong-potong kembang tahu sesuai dengan selera. Kalau sudah selesai dipotong semua, lalu sisihkan ya. Berikutnya, panaskan minyak. Lalu masukkan bawang putih 2 siung yang sudah dicincang kasar. Lalu bawang bombay 1/4 buah yang diiris memanjang. Dan terakhir bagian putih daun bawang. Nah, ini ditumis duluan ya semuanya. Tumis hingga bawang putih, bawang bombay dan bagian putih daun bawangnya itu harum semua. Kalau sudah harum, lalu masukkan bakso sapi dan potongan ayam filet. Lalu tumis sebentar hingga setengah matang. Kemudian tambahkan kecap asin ikan 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, dan terakhir untuk menambah aroma masakan tambahkan minyak wijen setengah sendok teh. Lalu tumis kembali ya hingga matang supaya tidak bau amis. Kalau daging sudah matang semua, lalu masukkan potongan wortel. Tumis sebentar. Berikutnya masukkan juga potongan sawi putih, kembang kol, dan jagung muda. Lalu tumis kembali ya semua sayurannya itu sampai agak layu dan keluar aroma smoky bau asap. Jadi akan menambah aroma masakan capcay itu lebih enak ya. Kalau semua sayurannya sudah agak layu, lalu tambahkan air matang panas secukupnya. Untuk penambahan air matang panasnya itu disesuaikan dengan selera ya. Dari mau banyaknya kuahnya itu banyak atau sedikit. Nah, kalau sudah lalu diaduk. Di sini saya menambahkan sedikit kecap manis ya, tapi ini opsional, bisa pakai atau tidak tergantung selera saja. Kemudian tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu aduk rata. Di sini sambil dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, lalu tutup wajan selama 1 menit supaya sayurnya itu agak layu. Kemudian buka tutup wajan setelah 1 menit. Lalu masukkan kembang tahu yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Kemudian diaduk. Dan untuk mengentalkan kuahnya, masukkan larutan 1 sendok makan maizena dengan sedikit air ya. Kemudian diaduk sebentar. Dan terakhir, masukkan potongan daun bawang. Aduk sebentar supaya agak layu. Lalu kalau sudah matang semua, tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep kedua, cumi asin sambal ijo. Pertama, di sini saya menyiapkan cumi asin sebanyak 150 gram. Lalu rendam ya dengan air panas supaya tidak terlalu asin. Kalau sudah direndam sebentar saja lalu ditiriskan dan dibuang airnya. Berikutnya rebus air hingga mendidih.
Kemudian masukkan bawang merah 8 siung. Masukkan juga bawang putih 5 siung. Lalu tomat hijau kecil 3 buah. Cabai hijau gede 7 buah. Dan cabai hijau keriting 4 buah. Di sini rebus semuanya bahan sampai agak layu ya, dan juga cabai tidak bau langu. Kalau sudah agak layu, lalu diangkat dan ditiriskan. Lalu kalau sudah, biarkan sampai semuanya dingin terlebih dahulu sebelum di blender ya. Lalu kalau sudah dingin, masukkan semua bahan ke dalam blender. Nah, di sini pada saat di blender tidak perlu sampai halus ya. Jadi bahan sampai agak kasar saja. Jadi tidak perlu sampai halus. Dan ini adalah hasil bumbunya ya setelah di blender. Berikutnya panaskan minyak, lalu masukkan cumi asin. Di sini goreng cuminya itu sampai setengah kering ya, supaya cuminya tidak meletup. Tutup dengan wajan ya. Dan sekali-kali dibuka tutup wajannya untuk dibalik cuminya. Nah, kalau dirasa cuminya sudah setengah kering seperti ini, lalu bisa diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, panaskan minyak bekas goreng cumi, lalu masukkan sambal cabai hijaunya. Di sini tumis hingga sambal hijaunya itu harum. Untuk menambah aroma wanginya ini, saya menambahkan 4 lembar daun jeruk. Di sini sobek-sobek ya daun jeruk ya. Lalu ditumis kembali hingga sambalnya itu matang dan air di sambalnya itu menyusut. Kalau sudah, masukkan cumi asin yang sudah digoreng sebelumnya. Lalu diaduk rata. Untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan sedikit garam, kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk rata. Di sini sambil diaduk rata, dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, dan sudah matang, lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep ketiga, orek tempe kacang panjang. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan tempe yang sudah dipotong memanjang seperti ini. Untuk ukuran tempenya disesuaikan dengan selera ya. Kalau misalnya mau yang lebih kecil, boleh dipotong kecil, atau mau dipotong kotak pun juga tidak masalah. Nah, di sini goreng tempe hingga kuning kecoklatan, tapi jangan sampai garing. Kalau di sini saya cuma sampai setengah kering saja. Karena kalau setengah kering lebih enak ya. Kalau tempe sudah setengah kering, lalu tempe diangkat dan ditiriskan. Berikutnya, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 3 siung yang sudah diiris tipis, dan juga bawang putih 2 siung yang sudah diiris tipis. Di sini tumis hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum kekuningan.
Kalau sudah harum, lalu masukkan cabai merah gede dan cabai hijau gede ya, yang sudah dipotong serong. Lalu tambahkan juga daun salam 1 lembar. Lalu tumis kembali hingga cabainya itu agak layu. Kalau cabainya sudah agak layu, kemudian masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Lalu ditumis kembali ya. Dan di sini ditambahkan air secukupnya. Lalu tumis hingga kacang panjangnya itu setengah empuk. Sambil menunggu setengah empuk kacang panjangnya, masukkan saus tiram 1 sendok makan. Lalu diaduk rata ya. Kalau kacang panjangnya sudah cukup empuk, berikutnya masukkan tempe yang sudah digoreng sebelumnya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1,5 sendok makan. Kalau nanti kurang masih bisa ditambahkan lagi ya. Dan untuk seasoningnya tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk rata. Sambil diaduk, sambil dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Orek tempe kacang panjangnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.